Platform trading kripto BroGX dan MLPRU, apakah aman? Ulasan kali ini tentang dua platform trading kripto, yakni BroGX dan MLPRU. Kenapa mengulas dua platform sekaligus? Karena kedua platform ini memiliki berbagai kesamaan. Namun ulasan akan dibagi dalam beberapa video, dan ini merupakan ulasan pertama yang akan fokus membahas tentang legalitasnya. Jika ditelusuri di pencarian Google, BroGX dan MLPRU sama-sama cukup gencar melakukan promosi. Bahkan, terdapat ulasan di beberapa media online mainstream tentang kedua platform ini. Namun, itu tidak menjadi jaminan bahwa kedua platform ini merupakan investasi yang aman. Seringkali ulasan yang ada di media online tersebut merupakan advertorial atau iklan yang dikemas dalam bentuk berita. Dan berdasarkan hasil penelusuran Google, kedua platform ini sama-sama memiliki cukup banyak situs web. Ini bisa saja menjadi salah satu indikasi bahwa platform tersebut kemungkinan merupakan penipuan. Sebab, penggunaan banyak alamat domain seringkali dilakukan oleh platform penipuan untuk menghindari tindakan pemblokiran oleh otoritas berwenang. Ketika satu situs diblokir, maka masih ada situs lainnya. Ini merupakan tanda bahaya pertama dari kedua platform tersebut. Berikut adalah tampilan situs web dengan alamat domain.com dari kedua platform tersebut. Perhatikan, dari segi tampilan dan isi, situs kedua platform tersebut sangat mirip. Yang berbeda hanyalah warna template-nya. Dan kedua platform tersebut sama-sama tidak menyediakan informasi yang lengkap berupa informasi dasar seperti nama, alamat, sejarah, jajaran direksi, klaim legalitas yang bisa diverifikasi dari perusahaan tersebut, serta skema dari kegiatan investasi yang ditawarkan, dan tanya jawab hal-hal umum seputar perusahaan dan kegiatan investasinya. Menurut saya, informasi-informasi tersebut merupakan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Mendaftar adalah pilihan selanjutnya setelah mempelajari informasi yang dibutuhkan dan yakin bahwa investasi tersebut benar-benar aman. Sudah seringkali saya ulas bahwa situs web platform investasi yang tidak menyediakan informasi lengkap yang bisa diakses publik, merupakan salah satu ciri dari platform penipuan. Ini merupakan tanda bahaya kedua dari dua platform ini. Berdasarkan hasil penelusuran di berbagai sumber, nama perusahaan dari kedua platform tersebut adalah BroGX Crypto Group dan MLPRU Global Blockchain Inc. Kedua perusahaan ini sama-sama didaftarkan di Colorado. Hampir sebagian besar investasi penipuan yang telah saya ulas, terdaftar di Colorado. Dan saya selalu ingatkan untuk mewaspadai kegiatan investasi yang terdaftar di Colorado. Kenapa? Sudah saya ulas di video berikut, silakan ditonton. Sekarang mari kita cek informasi kedua perusahaan tersebut di situs coloradosos.gov. Yang pertama adalah BroGX. Nama, BroGX Crypto Group. Status, good standing. Nomor ID, 202018311127. Tanggal pendirian, 24 September 2020. Periode laporan, bulan Mei. Bentuk, perusahaan. Yurisdiksi, Colorado. Alamat kantor pusat, 18000 Larimer St., Denver, Colorado, 80202 Amerika Serikat. Pendaftar, James Pickens. Berdasarkan informasi waktu pendiriannya, perusahaan ini telah berusia hampir 5 tahun dengan status good standing. Lalu apakah artinya perusahaan ini bisa dipercaya? Sekarang mari kita cek informasi pada bagian sejarah pengarsipan dan dokumennya. Dari informasi yang tersedia, perusahaan ini awalnya didaftarkan dengan nama Leonard Industry Inc. oleh orang bernama Zhang Kejun. Sejak pendaftarannya, perusahaan ini hanya mengajukan satu kali laporan kegiatannya, yaitu pada 16 November 2021. Terdapat 7 kali peringatan yang diberikan pemerintah Colorado terkait jatuh tempo laporan periodiknya. Hingga pada 1 Februari 2023, status perusahaan ditetapkan sebagai delinquen karena lalai dalam memberikan laporan berkalanya. Barulah pada 4 Mei 2024, pemulihan status delinquen diajukan oleh James Pickens. Dan pada waktu yang sama, nama perusahaan diganti menjadi BroGX Crypto Group. Berdasarkan informasi di situs b2bin.com, alamat BroGX juga digunakan oleh 19 perusahaan lainnya. Dan James Pickens juga mendaftarkan 4 perusahaan lainnya, termasuk Meta5 Global Limited dan ITR atau Robot 99. Kedua platform ini telah mendapat beberapa ulasan negatif dan ditandai sebagai penipuan. Misalnya pada ulasan di WikiFX, Meta5 mendapatkan skor 1,23 dari 10 poin. Hal ini terkait dengan tidak adanya informasi yang valid terkait regulasinya. Sementara ITR atau Robot 99, telah cukup banyak ulasan di Facebook tentang penipuan platform ini di negara Sudan.
Ini merupakan tanda bahaya yang ketiga bagi platform BroGX. Berdasarkan beberapa sumber berita, BroGX mengklaim telah terdaftar di SEC, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Dan setelah ditelusuri di situs sec.gov, BroGX telah mengajukan formulir D pada 14 Januari 2025. Namun demikian, pada formulir tersebut terdapat disclaimer dari SEC yang menyebutkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa belum tentu meninjau informasi dalam pengajuan ini dan belum menentukan apakah informasi tersebut akurat dan lengkap. Pembaca tidak boleh berasumsi bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap. Itu artinya, pengajuan formulir D ke SEC tidak menjadi jaminan bahwa platform BroGX merupakan investasi yang aman. Terkait formulir D ini, juga sudah pernah dibahas pada ulasan tentang Porto Rupiah. Selanjutnya adalah informasi tentang MLPRU di situs coloradosos.gov. Nama, MLPRU Global Blockchain Inc. Status, Good Standing. Nomor ID, 20201903968. Tanggal pendirian, 22 Oktober 2020. Periode laporan, bulan April. Bentuk, perusahaan. Yurisdiksi, Colorado. Alamat kantor pusat, 6360 Fiddlers Green Chair, Greenwood Village, Colorado 80111, Amerika Serikat. Pendaftar, Richard Andre Stewart Wood. Lalu apakah artinya perusahaan ini bisa dipercaya? Sama halnya dengan BroGX, berdasarkan informasi pada bagian sejarah pengarsipan dan dokumen, MLPRU awalnya didaftarkan dengan nama lain, yakni Kenis Industry Inc. oleh Lin Shu Hong. Sejak pendiriannya, hanya satu kali laporan berkala pada 16 Desember 2021. Terdapat 6 kali teguran terkait pengajuan laporan berkala, hingga statusnya ditetapkan sebagai delinquen pada 1 Maret 2023. Pengajuan perubahan status delinquen baru dilakukan pada 14 April 2024, sekaligus pengajuan perubahan nama perusahaan menjadi MLPRU Global Blockchain Inc. Sejak perubahan namanya, MLPRU baru satu kali melakukan pelaporan berkala terkait perubahan agen pendaftarnya. Dan berdasarkan informasi di situs b2bhin.com, alamat MLPRU juga digunakan oleh 12 perusahaan lainnya. Sama halnya dengan BroGX, MLPRU juga mengajukan pemberitahuan formulir D ke SEC pada 29 November 2024. Dan sama halnya dengan formulir D dari BroGBX, juga terdapat disclaimer yang sama dari SEC pada formulir MLPRU. Jika SEC memberikan disclaimer seperti itu, lalu kenapa kedua platform tersebut menggunakan formulir D yang diajukan kepada SEC sebagai klaim keamanan investasinya? Peringatan penipuan investasi menggunakan formulir D sudah lama diperingatkan oleh SEC. Dalam peringatan yang diterbitkan oleh Kantor Edukasi dan Advokasi Investor SEC pada 20 Maret 2014, disebutkan bahwa pengajuan formulir D tidak ada hubungannya dengan seseorang atau firma terdaftar di SEC. Anda tidak boleh mempercayai individu atau firma yang menunjukkan pengajuan formulir D sebagai bukti pendaftaran dalam kapasitas apapun di SEC. Jika individu atau firma secara keliru mengklaim bahwa mereka terdaftar di SEC, jangan bertransaksi dengan mereka, jangan memberi mereka uang, dan jangan memberikan informasi pribadi Anda kepada mereka. Untuk selengkapnya silakan baca sendiri peringatan tersebut, link ada pada deskripsi video. Jadi, sudah jelaslah bahwa pengajuan formulir D pada SEC, bukan berarti bahwa sebuah entitas investasi terdaftar di SEC. Dan jika entitas investasi menggunakan formulir D sebagai klaim terdaftar secara resmi di SEC dan sebagai jaminan keamanan investasinya, maka itu adalah penipuan. Sekian dulu ulasan kali ini, ulasan akan dilanjutkan pada video selanjutnya.